Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Cindy, NPM 1957051002, kelas A, S1 Ilmu Komputer. Untuk mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma ini, saya akan menjelaskan tentang yang akan dibahas kali ini. Yang pertama adalah bubble sort, lalu yang kedua quick sort, dan yang ketiga merge sort. Masing-masing di atas ini saya akan menentukan tentang best case, average case, worst case, big O, dan mengurutkan algoritma tersebut dari kompleksitas terkecil hingga terbesar. Lalu, untuk bubble sort itu adalah metode yang membandingkan elemen yang sekarang dengan elemen-elemen yang berikutnya. Lalu, pembandingan elemen dapat dimulai dari awal atau mulai dari paling akhir. Apabila elemen yang sekarang itu lebih besar atau lebih kecil dari elemen berikutnya, maka posisinya itu ditukar. Tetapi jika tidak, maka posisinya itu tetap. Nah, ini adalah contoh gambaran tentang bubble sort. Jadi di gambar ini dia itu akan ngecek dimulai dari yang paling akhir, kemudian dibandingkan dengan data yang di depannya gitu. Jika data yang di depannya itu lebih besar, maka dia akan ditukar seperti itu. Lalu ini adalah algoritma bubble sortnya. Jadi di sini prosedur bubble sort dulu, baru buka kurung A.2 list of sortable items, tutup kurung. Nah, jadi ini adalah prosedur tentang algoritma bubble sortnya, dan di sini n-nya itu nanti adalah jumlahnya, jumlah yang di bubble sortnya ini yang A ini. Lalu repeat, swapped. Swap ini nih nanti dia tuh kayak menukar gitu. Kalau dia pas dibandingin angkanya itu tidak lebih besar, maka tidak bisa digeser gitu. Jadi dia akan false gitu. Nah, lalu ini adalah perulangannya for i sama titik 2 sama dengan 1 to n min 1 inclusive do. Lalu di sini lagi ada jika a itu i kurang 1 lebih dari a i, maka dia akan ditukar dari yang a ini I-nya dikurang 1, lalu A, I. Lalu jika pas ditukar itu ternyata sebanding antara yang kecil sama besar itu bisa ditukar, maka dia akan muncul tulisan true. Lalu and if, ini untuk penutup yang if ini, lalu and for untuk penutup yang perulangan, lalu until not swapped, dan lalu and procedure untuk mengakhiri prosedurnya algoritma di atas ini. Nah, di sini adalah kompleksitas algoritma bubble sort yang best case. Dalam kasus ini, data akan disorting. Dia tuh akan diurutkan yang sebelumnya. Maka sehingga proses perbandingan hanya dilakukan sebanyak n kurang 1 kali. Dengan 1 kali pass, proses perbandingan dilakukan hanya untuk memverifikasi keurutan data. Jadi yang keurutan datanya itu bakal dicek lagi gitu. Dari yang kecil hingga terbesar seperti ini nantinya. Nah, ini misalkan kita punya data seperti angka 6, 4, 3, dan 2. Nah, sekarang kita urutkan nih. Dari iterasi yang pertama nih ya. Dari yang langkah pertama itu, kan soalnya dari sini 4, 6, 3, 2. Lalu dibandingkan lagi. Kalau di sini kan ada yang angka lebih besar nih. Di sini kalau ada angka lebih besar, dia akan ditukar ke belakang. Jadi 4, 3, 6, 2. Lalu ditukar lagi di sini. 4, 3, 2, 6. Karena yang 6 ini lebih besar dari 2, jadi digeser ke kiri. Seperti itu. Lalu ini iterasi yang kedua. Ini 3, 4, 2, 6. Nah, yang kecil ini akan digeser ke kiri nantinya. Yang besar ini kan yang besar ini 4 kan, ditukar sama angka 2. Nah, jadi 3, 2, 4, 6. Begitupun lagi 2, 3, 4, 6. Nah, di sini tuh sudah urut ya 2, 3, 4, 6-nya. Lalu iterasi keempatnya juga 2, 3, 4, 6. Nah, berarti ini sudah prosesnya udah selesai gitu karena udah urut. Nah, lalu dari proses di atas itu dapat dilihat bahwa tidak terjadi penukaran posisi 1 kali pun, sehingga tidak dilakukan pass selanjutnya. Perbandingan elemen ini dilakukan sebanyak 3 kali. Proses perbandingan pada kondisi ini hanya dilakukan sebanyak n kurang 1 kali. Persamaan big O-nya itu yang diperoleh dari proses ini adalah big O n. Dengan kata lain, pada kondisi best case, algoritma bubble sort ini termasuk pada algoritma lanjar. Lalu di sini ada kompleksitas algoritma bubble sort worst case. Nah, di sini kasusnya itu adalah data yang terkecil itu berada pada ujung array. Nah, jadi di sini ada contohnya. Yang pas pertama itu adalah
dari 4, 3, 2, 1 itu menjadi 3, 4, 2, 1 karena yang angka besarnya itu nanti akan ditaruh yang paling belakang. Jadi dia ditukar dulu. Dia ditukar dari yang 4, 3, 2, 1 itu menjadi 3, 4, 2, 1. Dia ditukar dulu. Nah, lalu yang di sini lagi turun lagi 3, 2, 4, 1 itu menjadi 3, 2, 1, 4. Pokoknya itu dia nanti yang angka paling terbesar di kirinya itu harus pindah ke yang paling kanan. Dari langkah yang pertama ini kan sudah jelas nih ya bahwa yang angka terbesar itu harus dipindahkan ke kanan gitu. Nah, begitupun proses yang kedua, ketiga hingga keempat. Dari yang 4, 3, 2, 1 itu menjadi 1, 2, 3, 4. Dia sudah diurutkan gini. Dari yang besar hingga terkecil. Nah, lalu terlihat bahwa setiap kali melakukan satu pass, itu data yang terkecil akan bergeser ke arah yang di kiri. Jadi, dengan kata lain, untuk menggeser data terkecil itu dari urutan keempat menuju urutan pertama itu dibutuhkan pass sebanyak 3 kali, ditambah 1 kali pass untuk memverifikasi. Dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu jumlah proses sama dengan n kali 2 tambah n kali 3 dalam kurung 3. Kenapa 3? Karena ya ini tadi mengurutkan datanya itu dibutuhkan pass sebanyak 3 kali, seperti itu. Jadi dalam persamaan yang pass 3 di atas ini, n itu adalah jumlah elemen yang akan diurutkan, sehingga notasi big O-nya itu didapat adalah O n kali 2. Dengan kata lain, pada kondisi worst case ini, algoritma bubble sort itu termasuk dalam kategori algoritma kuadratik. Lalu, yang berikutnya adalah kompleksitas algoritma bubble sort average case. Nah, di sini pada kondisi average case itu jumlah pass-nya itu ditentukan dari elemen mana yang mengalami penggeseran ke kiri paling banyak. Ya, jadi seperti langsung contohnya yang di pass pertama itu 1862 itu menjadi 1682. Nah, jadi yang paling kecil itu nanti dia akan digeser ke kiri. Sama seperti sebelumnya, cuman kalau ini tuh dia mengalami penggeseran ke kirinya tuh yang paling banyak gitu. Nah, jadi di sini 1862 kan berarti yang 6-nya dulu ditukar ke 8 gitu. Jadi 1682. Dan begitupun di sini 1682 menjadi 1628 karena 8-nya itu ditaruh ke belakang. Nah, yang kecilnya itu angka 2 ditaruh ke depannya jadi 1628. Lalu yang pas keduanya juga sama hingga dia menghasilkan urutan 1268. Dari yang 1862 menjadi 1268 gitu. Dan proses pengurutan di atas itu dapat dilihat bahwa untuk mengurutkan bubble sort average case ini diperlukan 2 buah passing ditambah 1 buah passing untuk memverifikasi. Dengan kata lain, jumlah proses perbandingan ini dapat dihitung sebagai berikut, yaitu jumlah proses itu X kali 2 ditambah X dalam kurung 4. Nah, jadi tuh dalam persamaan yang di 4 ini di atas tuh X adalah jumlah penggeseran paling terbanyak gitu. Dalam hal ini X tidak pernah lebih besar dari N, sehingga X dapat dirumuskan dari persamaan 4 dan 5 di atas itu dapat disimpulkan bahwa notasi big O-nya adalah O buka kurung N kali 2 tutup kurung. Dengan kata lain, pada kondisi average case algoritma bubble sort itu termasuk dalam algoritma kuadratik gitu. Nah, di sini quicksort. Quicksort ini merupakan algoritma yang bekerja secara divide and conquer, sama seperti merge sort. Algoritma ini bekerja dengan mencari posisi yang tepat untuk data dengan membandingkan data dengan pivot sebagai data pembanding. Kompleksitas yang dimiliki oleh algoritma quicksort ini sama seperti merge sort karena cara kerja yang sama, divide and conquer. Kompleksitas yang dimiliki oleh merge sort untuk best dan average case yaitu big O dalam kurung N log N. Sedangkan kalau worst case-nya yaitu big O N kali 2. Quicksort ini merupakan sorting pembanding dan pada implementasi efisien tidak merupakan algoritma sorting yang stabil gitu. Jadi quicksort ini tidak algoritma yang tidak stabil dan tidak efisien. Quicksort ini merupakan algoritma pembagi. Pertama, quicksort membagi list yang besar menjadi 2 buah sublist yang lebih kecil, elemen kecil, dan elemen besar. Quicksort ini kemudian dapat menyortir sublist itu secara rekursif. Nah, ini adalah gambarannya.
Jadi dia tuh kayak menukarkan gitu, yang dari kanan ke kiri, yang kiri ke kanan gitu. Yang angka 5-nya itu tetap. Jadi ini pivotnya. Nah, lalu ini adalah algoritma quicksort-nya. Algoritma quicksort-nya itu yang pertama itu kan algoritma quicksort buka kurung A, low, high. Ini tuh kayak ininya apa variabelnya gitu, contoh variabelnya. Lalu is, if low kurang dari high, then P sama dengan partition buka kurung A, low, high tutup kurung, quicksort A, low, P min 1. Lalu quicksort A, P plus 1, high. Algoritma partitionnya di sini A, low, high, is pivot titik 2 sama dengan A dalam kurungnya high. Lalu I titik 2 sama dengan low. Lalu di sini adalah perulangannya. Perulangan untuk for J itu titik 2 sama dengan low to high do if AJ kurang dari pivot then swap. Nah, ini swapnya itu adalah pertukarannya. Dia pas mau menukarkan posisi angkanya itu swap AI with AJ. Gitu. Nanti dia kayak ditukar antara kolom yang kanan dengan yang kiri. Lalu I titik 2 sama dengan I plus 1. Lalu swap AI with AHI. Return I. Return itu kayak untuk tanda berhenti untuk memunculkan yang I-nya ini. Nah, ini adalah kompleksitas algoritma quicksort best case-nya. Nah, di sini misalkan pivot itu dipilih secara random. Berapa hasil running time untuk best case-nya gitu. Rekursif itu isinya membagi array menjadi 2 sub array dengan ukuran n per 2 gitu. Jadi jumlah banyaknya itu dibagi 2. Lalu yang kedua itu adalah quicksort, itu untuk tiap sub array. Tiap yang per array-nya. Lalu berapa waktu rekursifnya? Yaitu adalah big O buka kurung log 2n tutup kurung. Lalu jumlah pengaksesan partisinya itu berapa gitu. Big O dalam kurung n tutup kurung. Nah, lalu kompleksitas quicksort base case-nya itu di sini ada kayak rumusnya gitu. Tn terus sama dengan kurung kurawal A itu n-nya sama dengan 1. Lalu di sini 2t buka kurung n bagi 2, banyaknya n itu dibagi 2 tutup kurung plus cn. Nah, di sini n-nya itu lebih dari 1. Lalu penyelesaiannya itu seperti pada merge sort. Nah, di sini tuh kayak tn sama dengan 2 kali t, udah itu n bagi 2 plus cn sama dengan na plus cn 2 log n sama dengan o buka kurung n 2 log n tutup kurung. Nah, lalu di sini adalah kompleksitas algoritma quicksort yang worst case. Nah, di sini worst case-nya itu big O dalam kurung n besar kuadrat tutup kurung. Nah, pivot ini itu merupakan elemen terbesar atau terkecil pada tiap pemanggilan rekursif, sehingga menjadi suatu bagian yang lebih kecil pivot, dan bagian yang kosong. Nah, lalu di bawahnya ini ada lagi quicksort worst case-nya, itu dimisalkan elemen pertama dipilih sebagai pivot ya. Nah, lalu untuk elemen pertama itu diasumsikan menjadi pilihan pivot, misalkan terdapat array yang sudah urut nih. Ini arraynya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ini data-data angkanya, dan ini adalah pivot yang terpilih gitu. Jadi ini pivot indeksnya itu sama dengan 0. Pivotnya ini indeksnya itu indeks arraynya 0. Lalu juga untuk yang indeks yang paling besar itu maksudnya itu tuh kalau yang angka kecil tuh dianggap besar, datanya besar itu adalah 4, indeks elemennya itu 1. Lalu di sini yang paling kecil itu angka yang paling kecil tuh adalah 8, indeks 8, datanya itu 100, seperti itu. Kompleksitas algoritma quicksort yang average case-nya. Nah, ini kasus untuk rata-rata. Average case-nya itu rata-ratanya. Jadi kasus ini terjadi jika pivot yang dipilih secara acak dari elemen tabel dan peluang setiap elemen dipilih menjadi pivot yang sama. Itu jadi tuh pivot yang dipilih secara acak itu peluang setiap elemen yang dipilih menjadi pivot itu sama gitu. Nah, lalu T average n-nya itu sama dengan big O n 2 log n. Nah, di sini
on log 2n-nya itu expected. Jadi itu di tempat, walaupun di berbagai tabelnya itu dia itu akan dipilih secara acak untuk menjadi pivotnya. Lalu kasus rata-rata average case-nya itu tuh paling cepat dan paling bagus untuk data besar, untuk memilih data yang paling besar gitu diurutkan. Nah, di sini adalah merge sort. Nah, metode ini memanfaatkan keteraturan yang diperoleh dari hasil merging dua buah array. Suatu array nilai yang mempunyai n elemen, yaitu nilai 0 dari 0 titik-titik sampai n kurang 1. Itu dianggap terdiri dari n array yang masing-masing terdiri dari satu elemen. Untuk pasangan array yang berdekatan, kita lakukan merging sehingga diperoleh n bagi 2. N itu dibagi dua buah array yang masing-masing array memiliki dua elemen. Jika n ganjil, akan terdapat sebuah array dengan satu elemen. Jadi kalau n-nya ganjil, dia itu tuh array-nya hanya satu elemen. Pada saat melakukan proses merging, dilakukan pengaturan posisi dengan cara elemen yang paling kecil itu diletakkan di posisi awal atau yang paling atas. Lalu elemen yang paling besar itu diletakkan di posisi yang paling awal, itu di bawah secara menurun. Kemudian dilakukan merging kembali untuk setiap pasangan array seperti cara di atas ini, sehingga kita peroleh n bagi dua buah array yang masing-masing array memiliki 4 elemen. Langkah ini kita teruskan hingga kita memperoleh sebuah array yang sudah dalam keadaan terurut gitu. Jadi ini adalah contohnya, ini datanya acak ya. Datanya acak lalu diturunkan ke sini. Ini pokoknya semuanya tuh udah tersusun array-nya gitu. Jadi di sini 38, ini 27, 43, 3, ini 9, 8, 2, 10 gitu. Lalu di sini 3827 ininya turun, 3827, di sini 43, 3-nya turun, di sini 982, sininya 10. Lalu di sini terpisah lagi 38 sendiri, 27 sendiri, 43, 3, 9, 82, 10. Lalu di sini mulai diurutkan yang data yang ini kan datanya sudah terpisah nih, sudah terpisah jadi sendiri-sendiri. Lalu di sini diurutkan dari yang kedua, yang datanya sudah menjadi 2 ini, sebelumnya menjadi 2 ini, lalu terpisah, kita urutkan jadi 27, 38. Lalu yang satunya ini, sampingnya ini 9 dengan 82. Lalu di sini 10-nya tetap karena dia sendirian, jadi turun. Lalu di sini digabungkan yang 2 di atas sebelumnya itu diturunkan, dan ini yang 2 data di atas ini diturunkan juga, digabung lagi gitu. Tapi datanya sudah terurut, yaitu di sini 3, 2, 7, 3, 8, 4, 3. Dan begitupun di sini 9, 10, 8, 2. Nah, lalu jika sudah diperoleh dari sini, maka diturunkan hasilnya sudah seperti ini. Dari yang datanya tidak urut menjadi urut, dari yang paling kiri itu yang terkecil hingga yang paling kanan itu adalah data yang terbesar. Lalu di sini algoritma merge sort-nya. Nah, di sini nih kita menggunakan void top down merge sort gitu. Nah, di sini nih A elemennya kosong, ini untuk array, elemen array udah itu B kosong, elemennya array udah itu N. Nah, lalu di sini copy array A yaitu 0 N B. Ini untuk one time copy dari A ke B. Dan di sini top down split merge B 0 N A, yaitu untuk ini datanya untuk menukar data dari B dengan A, dari B menuju A. Lalu di sini void top down split merge. Nah, di sini B array, I begin, I end, lalu di sini A elemen. Di sini if I end kurang I begin, yang dia itu tuh dari 1, ukurannya itu tuh 1. Lalu return untuk kondisi penukarannya, dan di sini I middle sama dengan I end plus I begin dibagi 2. Ini tuh I middle-nya itu tuh untuk sama dengan midpoint-nya, ini midpoint. Lalu top down split merge buka kurung A I begin I middle B, lalu top down split merge A I middle, I end B. Ini untuk penukaran yang kiri, yang atasnya untuk penukaran yang kiri. Lalu di sini yang bawah ini adalah penukaran untuk ke arah kanan. Lalu di sini top down merge B I begin
I middle, IN, A. Ini tuh untuk menjalankan yang arah yang B itu menuju ke A. Lalu di sini void top down merge A, I begin, I middle, IN, B. Lalu I kurang I begin, J, I middle. Lalu di sini ini menggunakan perulangan for, yaitu K sama dengan I begin, udah itu K kurang dari IN, K plus plus. Nah, maksudnya K plus plus tuh nanti dia datanya tuh akan urut dari kiri ke kanan nantinya. Lalu di sini if, ini logikanya if I kurang dari I middle, NN, ini logikanya NN. Lalu J lebih dari sama dengan IN, AI kurang dari sama dengan AJ. Lalu di sini BK kurang AI, I kurang I plus I, plus 1 ya, I sama dengan I plus 1. Lalu else BK sama dengan AJ, lalu J kurang J kurang J plus 1. Seperti itu. Ini adalah perulangannya. Nah, di sini adalah kompleksitas algoritma merge sort yang best case. Ini adalah kasus yang terbaik dari metode ini. Kondisinya itu di mana elemen memiliki nilai yang terbesar, yang lebih kecil itu dibandingkan dengan seluruh nilai pada elemen yang lain. Contohnya seperti berikut ini. Kita akan coba yang angka 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ini nih udah termasuk datanya urut atau belum. Jadi yang 1, 2 ini kita turunkan, 3, 4 kita turunkan, 5, 7 kita turunkan, 8, 9 diturunkan. Nah, untuk langkah yang di atas ini adalah divisinya. Lalu di sini mergenya. Nah, di sini yang 1, 2 ini diurutkan dari yang paling terkecil. Yang paling terkecil kan 1 nih, berarti tetap turun ke kiri. Lalu yang 2 ini yang paling besar dari angka 1, berarti tetap di kanan. Begitupun 3, 4 diturunkan tetap 3, 4 karena 3 paling kecil ditaruh kiri dan 4 yang lebih besar ditaruh kanan. Begitupun 5, 7, 8, 9 pun sama. Lalu diturunkan lagi 1, 2, 3, 4 itu yang diurutkan paling kecil tuh angka 1 dan yang paling besar angka 4. Lalu di sini 5, 7, 8, 9 dari angka paling dekat dari 5, paling besar 9. Nah, jadi tetap ini benar, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 itu angkanya sudah turut dari yang kiri hingga ke kanan. Nah, di sini kompleksitas algoritma merge sort yang worst case. Ini adalah kasus yang terburuknya itu terjadi apabila selama pemanggilan fungsi rekursif merge ini nilainya terbesar dari setiap elemen terletak di larik yang berbeda. Hal ini memaksa fungsi merge untuk melakukan pengurutan secara berpindah-pindah antar larik. Contohnya seperti ini ya, kompleksitas waktu dari proses rekursif TN itu running time ya, maksudnya untuk worst case-nya itu mengurutkan n data, banyaknya data itu dibagi dengan bilangan. Diasumsikan n sama dengan 2 pangkat k, yaitu untuk semua integer k. Lalu sini void merge sort vector in na, in left, in right gitu. Jadi dari integer kiri maupun integer kanan. Dan di sini if left itu kurang dari right. Ini maksudnya itu nanti datanya akan mengurutkan dari data angka terkecil itu ditaruh kiri dan angka yang terbesar itu ditaruh sebelah kanan. Lalu di sini in center sama dengan left plus right bagi 2. Ini adalah t itu n bagi 2. Lalu merge sort a left center, ini tn bagi 2. Merge sort a center plus 1 right, ini adalah o n bagi 2 plus n bagi 2 sama dengan n. Ini merge a left center plus 1 right. Nah, yang ini di sini tadi. Dan ini adalah yang rumus yang terakhirnya. Dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 rekursif merge sort, kompleksitas waktunya itu tn bagi 2. Ini proses merge-nya itu memiliki waktu big O(n) untuk menggabungkan hasil dari merge sort rekursifnya, yaitu tn sama dengan 2tn bagi 2 plus on, itu n-nya itu lebih dari 1, lalu t1-nya sama dengan big O1. Nah, ini kan tadi on seharusnya, tapi n-nya itu tuh dijadikan 1 ini, n sama dengan 1. Nah, di sini
Seperti data berikut ini, 4, 5, 2, 9, 8, 1, 7, 3. Ini kita urutkan seperti ini. Kita turunkan dari 4, 5, lalu yang 2, 9, 8, 1, 7, 3. 4, 5 ini dibandingkan angka yang paling kecil itu adalah 4, dan 5-nya itu besar. Lalu 29 itu yang paling kecil itu angkanya 2. Nah, yang 9 itu taruh kanan karena dia angka yang besar. 81 itu 1-nya taruh kiri, 8-nya taruh kanan karena angka 1 lebih kecil dan angka 8-nya lebih besar ditaruh sebelah kanan. Begitupun 73 yang 3-nya taruh kiri, 7-nya taruh kanan. Lalu diturunkan datanya, diurutkan lagi yaitu 2, 4, 5, 9, 1, 3, 7, 8. Diturunkan lagi menjadi urut seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Seperti itu. Jadi maka kompleksitas pada kondisi worst case ini ialah O dalam membuka kurung N log N tutup kurung. Nah, lalu ini adalah kompleksitas algoritma merge sort yang average case. Pada average case ini hanya jumlah N itu dibagi 2 perbandingan dari elemen yang diperlukan, menggunakan proses perhitungan yang sama sebagaimana dalam kasus terburuk ini seperti berikut ini. Ini Tn sama dengan 2T, N dibagi 2 plus N bagi 2. Lalu diturunkan lagi, Tn sama dengan 2 pangkat I, T dalam kurung N bagi 2 pangkat I sama plus in bagi 2. Lalu Tn sama dengan N kali 0 plus N bagi 2 log N. Nah, dengan kata lain, ini kompleksitasnya itu sama, yaitu big O dalam kurung N log N. Baik, sekian dari penjelasan saya yang sebelumnya. Kalau ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.